Oke, kembali kita berjumpa di channel Sandra Salon. Salam kasih, salam persaudaraan dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like, subscribe, dan komen. Saya sungguh bahagia dimana semakin banyak orang yang suka, semakin banyak orang yang senang dengan video-video yang sudah saya bagikan. Di sini saya akan buat tutorial potong rambut segi pendek kayak rambut saya ini. Jadi sebelumnya saya udah kasih video untuk rambut panjang. Jadi kali ini saya mau buat video segi pendek. Jadi buat teman-teman semuanya, tekniknya sama. Kalau belum lihat kemarin videonya, boleh dilihat ya video yang sebelumnya. Bagaimana caranya potong rambut segi pendek. Tekniknya sama, cuman tergantung kita, tergantung cara kita, bagaimana kita untuk pegang rambut, tarik rambut, ukur rambut. Contohnya kalau dia segi pendek, di sini dia minta segini, kita ukur dulu, angkat begini, kita potong, baru kita angkat ke atas, baru kita potong. Mau dibawa sana sih sama, tapi potongannya tetap ukurannya di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum berani potong rambut atau katanya belum bisa, sebenarnya bukan nggak bisa, tapi karena kita sudah kalah mental. Jadi buat teman-teman yang udah lama karena kerja di salon tapi belum bisa potong rambut, boleh dicoba teknik ini, karena ini benar-benar teknik dasar, teknik yang benar-benar kunci utama buat kita pemula. Jikalau teknik dasarnya kita tidak paham, yakinlah teknik yang untuk cepat pun kita tidak dapat. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah menyerah sebelum mencoba. Kerjakan dulu, nanti dengan sendirinya dia akan berjalan. Rambut itu yang mengajarin kita bagaimana caranya supaya rambut itu lebih cantik. Oke, jadi video berikut ini nanti akan saya bagikan itu videonya. Kalau ada yang kurang atau yang belum jelas, boleh di komen di bawah supaya saya memperbaiki, supaya saya bisa memberikan video yang lebih bagus lagi. Karena kalau yang namanya potong segi itu banyak macam. Ada dia kak, rapikan saja tapi bentuk segi. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada yang bilang rapiin aja kak, dirapikan saja, mau rata apa segi gitu. Jadi kalau dia bilang yang penting segi aja deh tapi rapiin aja, mungkin bagi yang pemula mungkin bingung gimana sih caranya rapi tapi segi. Nah, dan kebanyakan orang ketika minta potong rambut ke saya, yang dia bilang itu kak potong rambut boleh gini, enggak kak, saya mau potong rambut, saya mau dirapiin. Nah, saya mau dirapiin, maksudnya dirapiin sepanjang mana, gak usah banyak-banyak kak, yang penting rapi. Kalau dia ngomong seperti itu, kalau contohnya dia minta segi, kita buang hanya yang ujung-ujungnya yang gak bagus aja gitu ya. Jadi buat teman-teman semuanya, semoga ya tutorial ini bermanfaat. Jangan menyerah sebelum mencoba. Yang namanya gagal itu biasa, tetapi yang paling sedihnya itu dia bilang gak bisa padahal belum pernah coba. Tapi kalau kita sudah coba memang gak bisa, baru kita bilang itu tidak bisa. Kenapa kita tidak bisa? Karena tidak tahu dasarnya. Ya, kembali ke dasar. Segala sesuatu kita harus tahu dasarnya. Sama seperti membangun rumah. Kalau pondasinya tidak kuat, rumah akan gampang roboh. Demikian juga untuk salon. Kalau pondasi kita tidak kuat, maka kita gampang digoyahkan. Jadi buat teman-teman salon pemula atau yang belum bisa buka sendiri atau sudah lama ingin buka salon tapi ada kendala,
kendalanya nggak tahu apa, tapi ada aja. Boleh di share, boleh di komen di bawah, supaya saya mau berbagi tips bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa memulai usaha salon. Nanti saya akan kasih tahu dari dasar seperti apa. Tapi buat teman-teman yang benar-benar pemula yang memang pengen sekali, karena banyak sekali teman-teman saya seperti itu, ketika udah lama kan di salon tapi nggak berani bertindak gitu, masih nyaman di zona yang aman. Kenapa? Karena kita tidak berani mengambil tindakan untuk hidup susah. Orang yang sukses itu adalah orang yang siap untuk berjuang. Orang yang sukses itu adalah orang yang mau belajar dari nol. Jadi buat teman-teman dunia salon yang pemula, yang mau merintis atau apa, boleh di komen di bawah. Kak, mau dong tipsnya, saya akan bagikan. Saya bukan orang yang udah seperti orang-orang yang udah hebat, sukses, punya usaha sendiri, punya rumah sakit, enggak. Tapi saya sudah mengalami bagaimana sakitnya itu memulai usaha, ngalamin bagaimana rasanya sakitnya itu merintis. Memulai itu sangat gampang, yang sulit adalah mempertahankan. Oke, buat teman-teman yang setuju dengan saya boleh di komen di bawah. Mau dong tipsnya. Memulai itu sangat gampang, tapi mempertahankan itu yang penting. Ingat, segala sesuatu ada di dasar. Kalau dasarnya tidak bisa, semuanya nggak akan bisa. Pasti gampang terombang-ambing. Sama potong rambut, semua segala hal sama. Jadi buat teman-teman yang pemula yang mau tutorial nanti boleh dilihat lebih jelas, lebih semuanya. Kenapa saya berbagi sharing seperti ini? Karena mungkin banyak waktu yang nggak bisa kita apalagi zaman sekarang yang kita semua sama-sama sibuk. Tapi ada kalanya kalau saya mungkin sharing sedikit-sedikit bermanfaat buat teman-teman dunia salon yang pemula. Oke teman-teman, disimak video berikut ini ya. Semoga berhasil, semoga sukses. Yang sudah mencoba tutorial saya boleh di komen di bawah ya, supaya saya semakin semangat kasih video. Jangan lupa kalau bermanfaat dibagi. Berbagi itu indah. Lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik. Jangan pernah jemu-jemu untuk memberikan yang terbaik. Gagal itu biasa, tapi sukses itu luar biasa. Semangat! Oke, buat teman-teman semuanya yang sudah saya bagikan tadi, ini dia ya, segi pendek. Buat teman-teman, semangat. Rambutnya gini nih, dia minta potongannya sebahu. Oke, kita belah tiga, kita ambil paling bawah. Jangan pernah lupa, paling bawah itu dasar paling utama. Ngangkatnya jangan terlalu tinggi, Kalau dia minta rambutnya itu sebahu, berarti yang paling bawah itu di bawah bahu. Oke, buat teman-teman yang minta tutorialnya segi pendek, ingat ya, kalau dia minta contohnya sebahu, berarti potongan yang paling dasar itu di bawahnya. Nanti yang paling pendeknya itu sebahu gitu ya. Jadi ingat, teknik sama, tetap diangkat ke atas, bawa ke samping, tetap ingat, ambil bekas yang sudah kita potong, kembalikan, dia bentuknya bakalan segi. Sampai nanti dia di bagian sebahu, baru kita ini ya hasilnya lihat gitu. Jadi ukurannya itu maksudnya begini. Kalau contohnya dia minta sebahu, berarti dasarnya di paling bawah itu di bawah bahu. Kita tarik rambutnya di bawah bahu. Setelah kita tarik baru kita angkat ke atas. Oke, baru kita potong rata. Jadi nggak harus pakai gunting sasak, nggak harus pakai gunting yang
yang nggak bisa kita jangkau, kita bisa pakai gunting apa adanya, boleh. Yang penting kita tekniknya bisa. Nah, kita tarik kan, kita ikut potong kayak begitu dia sampai ke atas. Dan satu hal ya buat teman-teman, ini rambutnya paling atas nanti saya sengaja dia hanya potong kayak rata gitu, tapi lebih pendek dari itu, dari yang udah saya potong. Nah, itu nanti saya akan tunjukkan bekasnya. Kalau untuk merapikan rambut itu supaya kelihatan lebih rapi, kita boleh angkat lebih tinggi, tapi dengan syarat potong dulu seukuran yang dia minta. Kan kita bawa ini si bahu nih, potong dulu terap gitu ya, potong dulu, udah kita tarik, kita ukur ke bawah sebahu, tuh itu udah sebahu, potong dulu. Nah ini kan udah sebahu. Nah, tapi untuk merapikan ini karena rambutnya itu kayak rata gitu ya, rata gitu. Nah supaya merapikan kita bawa ke atas. Nah, kita angkat, kita potong mana yang lebih panjang. Jadi teknik merapikan rambut itu seperti itu ya. Ini kita ambil semuanya, kita angkat ke atas. Nah ini nggak kelihatan dia videonya ya. Pas di atas itu dia kelihatan dia yang ada yang panjang-panjang. Itu kita potong rata. Tapi potong ratanya itu ambil dari yang terpendek. Jadi yang samping juga seperti itu, ambil ukur sebahu, nah, baru kita potong ya. Jadi kalau sebahu dia minta sebahu, jangan langsung sebahu. Kalau untuk pemula jangan langsung satu sebahu gitu, jangan. Lebihkan dulu. Kalau kurang rapi diangkat. Kalau kita sudah potong sebahu nih, udah pas ukurannya sebahu, tapi belum rapi, itu nggak jadi masalah. Kalau kita angkat ke atas, kita angkat ke depan, ke belakang, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena tadi kan kita udah ukur nih sebahu, kita udah ukur sebahu, udah sepotong. Fungsinya itu diangkat supaya dia lebih bervolume, supaya dia lebih bertingkat. Panjangnya dia akan tetap. Jangan takut kalau udah pas ukurannya sebahu, nggak apa-apa diangkat ke atas, ambil yang lebih panjang. Ambil yang lebih panjang, kembalikan. Panjangnya itu nggak bakalan berubah, tapi tingkatannya dia berubah ya. Nih kenapa saya angkat lagi, karena dia nggak bertingkat gitu. Angkat bawa ke atas, potong, ambil yang lebih panjang tuh. Jadi potongnya ingat rata ketika diangkat ke atas, jadi dia kelihatan lebih bertingkat. Sama juga bagian samping, ingat bagaimana kita bawa sebelah kiri, tetap kayak gitu sebelah kanan ya. Sebahu kan dia minta sebahu nih, kita pertama udah potong sebahu. Jadi kalau kita mau lebih dia bermodel, kita bawa ke depan, ke belakang, ke atas, tapi ambil yang lebih panjangnya, itu akan tetap sama ya. Buat teman-teman, poninya jangan lupa dia poninya sebelah kanan, bawanya sebelah kiri, tetap ya. Jadi buat teman-teman, tutorial ini kayaknya nggak susah banget gitu ya, dasarnya ini nggak susah banget dan masih gampang dicoba banget gitu ya. Jadi semoga berhasil buat teman-teman. Ingat, kalau kurang rapi bawa ke atas boleh, bawa ke samping boleh, tapi kunci utamanya pertamanya kita potong seukuran yang dia minta. Dia minta sealis, pertama kali kita potong dulu segitu atau di bawah alis. Kalau kurang rapi kita bawa ke belakang boleh, kita bawa ke sebelah mana aja boleh. Nah, supaya kita melihat ya, ini kan kurang rata dia. Ketika kita ratakan, kita potong rata, turunkan, dia akan lebih bervolume. Jadi bentuknya sama kayak model rambut saya tadi ya. Kayak begitu ya teman-teman ya. Jangan pernah takut untuk mencoba. Oke, selamat mencoba. Ini enggak saya potong-potong ya teman, ini asli dan murni. Tetap semangat. Oke, God bless you. Selamat berjuang. Dadah. Jangan lupa share dan like sebanyak